Baik, kita masuk ke bab 2 dari sistem bilangan real. Kita akan bicara tentang ketidaksamaan. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu ketidaksamaan. Jadi ketidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Penyelesaian suatu ketidaksamaan adalah semua bilangan yang memenuhi ketidaksamaan tersebut yang biasanya merupakan interval atau gabungan interval-interval, atau biasa kita sebut ini penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana mencari himpunan penyelesaian untuk suatu ketidaksamaan. Contoh ketidaksamaan ini yang pertama 2x dikurangi 11 lebih kecil 5. Nah, di sini relasinya adalah kurang dari. Untuk contoh kedua, relasinya adalah lebih besar sama dengan. Di x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi karena di sini ada relasi lebih kecil dan ada relasi lebih besar sama dengan, sesuai definisi ini tadi, ini kita sebut sebagai ketidaksamaan. Oke, sebelum ke contoh mencari himpunan penyelesaian, kita lihat dulu tentang garis bilangan. Nah, ini kita mengenal ada yang namanya interval terbuka dan interval tertutup. Apa itu interval terbuka? Nah, interval terbuka biasa disimbolkan dengan kurung lengkung seperti ini. Ya. Ini artinya si batas bawah dan batas atas itu tidak masuk dalam himpunan. Ya. Dia tidak termasuk sebagai penyelesaian. Nah, ini penulisan secara himpunan kita tuliskan seperti ini. Di X itu terletak di antara A dan B. Di sini lebih kecil tidak ada sama dengan. Artinya A dan B tidak masuk dalam anggota himpunan. Ya. Ini bacanya adalah himpunan X demikian hingga X itu berada di antara A dan B, atau himpunan X sedemikian hingga A lebih kecil X lebih kecil daripada B. Ya. Nah, jika kita gambarkan dalam garis bilangan di sini, ini biasa digambarkan dengan lingkaran kecil seperti ini, dan ini tidak diblok. Ya, ini tidak diblok. Itu artinya dia interval terbuka. Nah, beda dengan ini di blok. Ini artinya A itu masuk di dalam himpunan penyelesaian. Yang ini kita sebut sebagai interval tertutup. Ini disimbolkan dengan kurung siku. Interval itu bisa terbuka dan tertutup. Ya, ini contohnya. Jadi dia di batas bawah dia tertutup, dengan batas atas dia terbuka. Jadi jika kita tuliskan secara himpunan, jadi seperti ini. A lebih kecil sama dengan X, ya, yang tertutup dia ada sama dengannya, lebih kecil daripada B. Oke. Ini yang ini bawahnya similar ya. Nah, kita lihat ini. Kita bisa menemui bentuk seperti ini. X lebih kecil daripada B. Nah, bentuk seperti ini bila dituliskan secara interval, bentuknya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah
interval terbuka dengan batas bawahnya adalah min tak hingga. Jadi jika kita tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan seperti ini, kita tidak perlu tuliskan min tak hingga. Ini sebenarnya kan min tak hingga lebih kecil X lebih kecil B, tapi kita cukup tuliskan yang ini saja. Ini similar ya, ini dengan atasnya similar, hanya saja di sini dia tertutup, ada sama dengannya. Yang ini juga similar dengan atasnya, hanya saja ini lebih besar dari ini. Nah, himpunan bilangan real itu bisa kita tuliskan seperti ini untuk penulisan intervalnya. Ya, dari min tak hingga lebih kecil, dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke, dan kita bisa gambarkan seperti ini dalam garis bilangan. Oke, kita masuk ke contoh. Misal saya punya pertidaksamaan seperti ini. 2x ditambah 3 lebih besar 7. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya? Solusinya pertama, kita harus menambahkan minus 3 ke dua sisinya. Maka agar di sisi yang kiri ini itu tinggal yang suku yang memuat X gitu, ya. Jadi kita hilangkan 3-nya ini, supaya 3-nya hilang kita tambahkan dengan minus 3. Karena di sebelah sini kita tambahkan minus 3, di sisi kanan juga harus kita tambahkan minus 3. Oke, sehingga kita dapat ini 2x lebih besar 4. Nah, agar ini bentuknya nanti tinggal x gitu, jadi saya kalikan dia dengan setengah. Jadi ini sebelah sini saya kalikan setengah, sebelah sini juga harus saya kalikan dengan setengah. Oke, ini kita dapat seperti ini, 2x per 2 lebih besar 4 per 2. Ini ekuivalen dengan x lebih besar 2. Nah, himpunan penyelesaian pada garis bilangannya, kita lihat garis bilangannya di sini titik 2-nya misalkan ya. Nah, perhatikan di sini dia tidak ada sama dengannya, makanya di sini bolong, jadi tidak diblok gitu ya. Nah, kemudian x lebih besar 2, artinya dia di garis bilangan dia yang di sebelah kanan. Ya, kita ini kan di sini kan kalau sebelah kanannya 2 itu berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, ini memenuhi, dia lebih besar daripada 2, ya. Jadi sisi kanan dari 2 ini yang memenuhi memenuhi pertidaksamaan, sebagai penyelesaian pertidaksamaan ini yang memenuhi nilai x yang lebih besar daripada 2 itu akan memberikan persamaan ini menjadi benar. Oke, lanjut contoh kedua. Ini 3 dikurangi 2x lebih kecil sama dengan minus 5. Nah, ini sebenarnya dengan cara yang tadi kita harus hilangkan dulu nih. Saya akan hilangkan dulu 3 di sini sehingga nanti tinggal suku yang memuat x gitu. Jadi sebelah sini saya tambahkan 3, saya tambahkan dengan minus 3, maka di sebelah sini juga harus saya tambahkan dengan minus 3, ya kan? Solusinya di sini ini ya. Bentuk ini ekuivalen dengan
Ini 2x lebih kecil sama dengan minus 8. Min 3 itu kan minus 8. Oke. Kemudian di sini tandanya ada negatifnya gitu. Dan x-nya ini ada variabel, ada konstanta 2 di depannya gitu ya. Jadi di depan variabel x ada nilai, ada angka 2 gitu. Nah, kita di sini akan hilangkan negatif dan 2 ini, sehingga di sini saya kalikan dengan minus setengah. Jadi kalau ini saya kalikan dengan minus setengah, sebelah sini juga harus saya kalikan dengan minus setengah. Dan jangan lupa, bila kita kalikan minus, berarti tanda ini berubah menjadi lebih besar sama dengan. Jadi seperti ini bentuknya. Oke. Ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk ini ekuivalen dengan x lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat himpunan penulisannya pada garis bilangan, di sini karena ini ada sama dengannya, lebih besar sama dengan, maka ini dia bentuknya blok, di blok 4, ya, x lebih besar berarti ada di sebelah kanan dari 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 3. Oke, kita lihat ya contohnya. Di kedua sisi ini ada suku yang memuat x gitu. Nah, bagaimana jika seperti ini? Nah, kita akan jadikan x-nya itu hanya ada di satu sisi, sehingga di sini saya memilih untuk menghilangkan x yang di sisi kanan. Nah, x yang di sisi kanan ini bisa hilang dengan saya menambahkan x. Karena di sebelah kanan saya tambahkan x, berarti di sisi kiri juga harus saya tambahkan dengan x. Oke. Nah, kemudian saya juga akan membuat salah satu sisi saja yang memuat suku yang tidak ada x-nya gitu ya. Jadi di sini saya memilih untuk menghilangkan 5 ini. Nah, plus 5 ini akan hilang kalau saya tambahkan dengan minus 5. Nah, karena di sini ditambahkan minus 5, berarti di sini juga harus saya tambahkan minus 5. Jadi di sini kedua sisinya itu saya tambahkan dengan x minus 5. Di sini. Nah, ini. Jadi kedua sisinya ditambah dengan x minus 5. Oke, ini jadi 3x ditambah x itu 4x, kemudian 5 ditambah minus 5 itu 0. Di sini plus 0. Kemudian yang ini min x ditambah x itu 0, kemudian 13 ditambah minus 5 itu 8. Sehingga kita punya jadi kita punya 4x lebih kecil sama dengan 8. Oke. Nah, 4x sama lebih kecil sama dengan 8 ini saya akan buat di sisi sebelah sini, sisi kiri ini akan saya buat dia tinggal jadi x saja
Nah, biar dia tinggal X, berarti di sini harus saya kalikan dengan 1/4. Ya. Kalau di sisi sini saya kalikan dikali 1/4, berarti sebelah sini juga harus kali 1/4. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Kita dapat seperti ini ya. Oke, 4x bagi 4 itu x, 8 bagi 4 itu 2. Sehingga kita punya solusinya adalah x lebih kecil sama dengan 2. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, himpunan penyelesaiannya, ini lebih kecil berarti dia ada di sisi kiri. Nah, sebelah kiri. Nah, di sisi kiri ini kan 2, 1, 0, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Di mana nilai-nilai ini memang lebih kecil daripada 2. Lebih kecil sama dengan nilai dari 2. Dia ada sama dengannya, berarti 2 itu masuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi dilihat di sini ya. Oke, kita masuk ke contoh keempat. Oke, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kalau sebelumnya kita punya x-nya itu pangkat 1. Nah, di sini ada x kuadrat. Jika seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memfaktorkan dulu bentuk ini. Ya. Itu harus difaktorkan dulu. Saya tidak akan mengulang lagi bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita faktorkan bentuknya akan menjadi seperti ini. X min 2 dikali X min 3. Nah, kalau kita sudah memfaktorkan, kita susun ini untuk mempermudah. Kita gunakan tabel ini. Bisa kita tuliskan faktornya tadi X min 2 dan X min 3. Oke. Ini apa sih maksud dari tanda-tanda ini, apa maksudnya? Oke. Nah, di sini X min 2. Ini saya bikin di sini berarti faktornya kan adalah 2 dan 3, ya kan? Ini adalah faktornya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya di sini. Kita cobakan di sini. Kita ambil nilai, kalau di sebelah kiri dari 2, berarti dia nilai yang lebih kecil gitu kan, lebih kecil dari 2. Misal saya ambil 0 nya biar gampang ya. Jadi 0 itu kan termasuk berada di sebelah kiri ya. Ada 0, 1 gitu. Nah, kalau 0 saya masukkan ke sini, berarti kan 0 minus 2 sama dengan min 2. Nah, tandanya minus. Ya. Jadi di sini saya kasih tanda minus. Dengan cara yang sama, kita ambil misalnya ini di antara 2 dan 3. Ambil 2 dan 3, misalnya saya ambil 2,5. 2,5 kalau saya masukkan ke situ, 2,5. Di situ kan X min 2 ya. X-nya kalau 2,5 berarti 2,5 dikurangi 2. Ini sama dengan 0,5 atau setengah. Ini tandanya positif. Jadi di sini diberi tanda positif. Demikian seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ini kan kali nih. Yang kita ini kan di faktornya ini X min 2 kali X min 3. Bentuk ini, bentuk X kuadrat min 5X ditambah 6 itu ekuivalen dengan bentuk X min 2 dikali X min 3. Oke. Nah, tanda-tanda ini, tanda yang kita dapat tadi, yang telah kita selidiki satu persatu tadi, ini kita kalikan. Jadi, minus kali minus positif,
Positif kali negatif, negatif. Positif kali positif, ya positif. Nah, kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat di sini, yang diminta adalah lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 itu artinya kalau kita ambil garis di sini 0, berarti kalau lebih besar di sana, di kanannya 0. 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya ini adalah nilai yang positif. Sehingga kita ambil di sini, yang tandanya positif itu adalah penyelesaian. Jadi ini dari 2 ke sana, ke kiri, dan 3 ke kanan. Dan di sini ada sama dengannya enggak? Kita lihat di sini, ada sama dengannya. Di soal itu ada sama dengannya. Nah, berarti di sini 2 itu masuk dalam penyelesaian. Makanya ini, jadi dia penuh ininya, blok. Karena 2 dan 3 itu masuk dalam penyelesaian. Oke, bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Oke, ini jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Sini atau ya, karena dia jadi ada 2 interval. Sana atau ke sana. Oke. Kita lihat contoh ke-5. Nah, similar ini tadi. Nah, sama nih bentuknya seperti tadi, kita punya persamaan kuadrat. Ini x-nya kuadrat. Oke, solusinya sama, kita harus faktorkan dulu. Kita dapat faktornya, jadi bentuk ini 2x kuadrat ditambah x min 5 itu kalau difaktorkan jadi bentuknya seperti ini. Faktorkan jadi 2x min 5 dikali x plus 3. Okay. Nah, sama seperti tadi kita bikin tabel lagi ya. Kita tuliskan faktornya tadi x plus 3, 2x min 5. Kemudian kita tuliskan faktornya adalah min 3 dan akar karakteristiknya kan min 3 dan 5 per 2 gitu. Nah ini, nah kita ambil nilai yang kurang dari min 3, kemudian kita coba masukkan di sini ya. Kita dapatkan negatif gitu. Nah ini kemudian negatif kali negatif positif ya, sehingga seperti yang tadi ya. Nah di sini kita di soal itu kita mau carinya adalah lebih kecil, berarti yang kita ambil sebagai himpunan penyelesaian ini yang 2x min 5 dikali 3x plus 3 yang hasilnya negatif. Ini kalau lebih kecil daripada 0 berarti dia ada di sebelah kiri. Sebelah kiri itu minus 1, minus 2 dan seterusnya, artinya dia negatif. Sehingga kita dapat penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya ini. Nah, ini dia tidak kita ini tidak diblok di sini karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Oke, jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah min 3 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 5 per 2. Oke, ini contoh 6. 3 ditambah x dikurangi 2x kuadrat lebih besar 2. Di sini saya tidak
memberikan penyelesaiannya, silakan nanti dicoba sendiri. Oke, kita masuk ke contoh ke 7. Sekarang kalau bentuknya seperti ini, per, bentuknya per, jadi X min 1 dibagi X plus 2, ini seperti apa? Kita bikin lagi tabelnya, ini kan sudah, ini berarti sudah bentuk faktor gitu ya, jadi kita bisa dapat akar karakteristiknya. Jadi di sini saya langsung masukkan X plus 2, X min 2. Nah, di sini bukan lagi kali tapi bagi ya, sesuai dengan soalnya di sini kan bagi. Oke. Sama seperti tadi, kita tentukan di sini berarti titiknya, akar dari titiknya adalah min 2 dan 1. Oke. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri minus 2, kita ambil salah satu saja, misalnya diambil minus 3 gitu, kemudian kita masukkan ke sini minus 3 ditambah 2 itu sama dengan, kalau kita masukkan ini X nya saya ambil minus 3 di sini untuk ini, minus 3 ditambah 2 minus 1 berarti negatif. Oke, dengan cara yang sama nanti kita dapat yang untuk setiap nilai yang di sini kita dapatkan tandanya ya. Nah, di sini sama seperti yang perkalian tadi ya, kita ini kan kita cek nih hasilnya di sini nanti dapatnya apa, karena bagi dia jadi minus dibagi minus ya, positif, positif dibagi negatif, negatif, positif dibagi positif, positif. Kemudian yang diminta apa? Yang diminta di soalnya adalah X min 2 dibagi X plus 2 lebih kecil daripada 0. Berarti lebih kecil artinya 0 dan di sebelah kiri. Artinya yang negatif. Oke, berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian ini tidak ada tanda sama dengan. Di soal ini dia lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan. Ini artinya nanti berarti di bolong, tidak di blok. Jadi di sini kita gambarkan garis bilangannya itu di situ. Seperti itu. Oke. Atau kalau kita tuliskan, dengan tulisannya adalah min 2 lebih kecil X lebih kecil 1. Oke.
Oke, kita ke contoh ke-9 terakhir. Ini saya punya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dibagi x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 lebih kecil sama dengan 0. Di sini yang atas bentuknya persamaan kuadrat, yang bawah juga persamaan kuadrat. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah harus difaktorkan. Faktorkan dulu bilangnya, ini juga harus difaktorkan. Oke. Langkah selanjutnya seperti apa? Nah, soal ini, contoh 9 ini, saya tinggal sebagai latihan, ya. Silakan kalian kerjakan, dan saya tunggu jawabannya di chat Elvino. Oke. Kerjakan. Dan saya tunggu jawaban Anda di chat Elvino. Oke. Ini sebelum jam kuliah berakhir. Oke, itu untuk materi kebijaksanaan. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di chat Elvino. Itu dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.